Senja menyelimuti laut selatan dengan rona merah darah, pertanda datangnya sesuatu yang tak biasa. Nyi Roro Kidul berdiri di atas ombak, rambutnya menjuntai seperti sulur malam, menatap ke arah timur. Dari arah itu, angin berembus kencang, membawa aroma api dan darah yang belum pernah ia kenali. Para penjaga istana laut mulai gelisah, mencium ancaman yang merayap melalui pusaran arus. Bahkan ikan-ikan dan ubur-ubur enggan menampakkan diri dari dasar laut. Di atas langit timur, awan berputar membentuk lingkaran seperti gerbang. Dari sanalah cahaya keemasan menyilaukan muncul, menandakan kedatangan sosok yang tak diundang. Sang Ratu Pantai Selatan belum pernah merasakan kegelisahan seperti ini sejak awal kekuasaannya. Ia memerintahkan para dewa laut dan siluman air bersiap siaga. Sebuah nama lama berbisik dalam pikirannya. Nama yang bahkan tak pernah berani disebut di istana laut. Di dasar Samudra Hindia, istana kristal Nyi Roro Kidul bergemuruh tak seperti biasanya. Para punggawa laut berkumpul, memanjatkan mantra pelindung dalam bahasa kuno air. Sesosok naga air tua Kiai Jaladara muncul dari gua karang, membawa pesan dari masa lalu. Ia menyebutkan bahwa Maheswara telah bangkit dari persemayamannya di Gunung Miring, tempat terkutuk yang dikurung 7 lapis waktu. Makhluk itu bukan manusia, bukan dewa, tapi sesuatu yang lebih kuno dan penuh dendam. Maheswara adalah penjaga rahasia yang dilupakan dunia, ujar Jaladara dengan suara parau. Ia haus akan kekuasaan dan ingin menjadikan Laut Selatan sebagai gerbang ke alam atas. Nyi Roro Kidul tak berkata sepatah pun, namun matanya menyorot amarah tertahan. Ia tahu pertarungan ini bukan hanya soal wilayah, tetapi soal keseimbangan jagat. Bila Maheswara menguasai laut, darat dan langit pun akan tunduk padanya. Sementara bajai menggulung di laut selatan, seekor kuda perak melintasi gurun pasir di timur jauh. Di apasnya duduk sosok tinggi, mengenakan jubah bersulam cahaya bulan. Dialah Maheswara, bangkit dari tidur 1000 tahun dengan dendam yang terpelihara. Jejak langkah kudanya meninggalkan pasir membatu, tanda bahwa dunia mulai retak oleh kehadirannya. Mata Maheswara menyala biru, memancarkan kekuatan gaib yang menembus waktu dan ruang. Ia menoleh ke arah barat, tempat samudra luas menanti. Roro, sudah waktunya kita bertemu lagi, gumamnya, seolah mengenang masa lalu yang penuh luka. Maheswara bukan musuh biasa. Ia pernah menjadi penjaga langit sebelum diusir oleh para dewa. Kini, ia ingin merebut kembali takdirnya dengan menjadikan laut sebagai mahkota kekekalan. Langkah pertamanya, memanggil makhluk-makhluk lama dari dimensi bawah tanah. Istana laut mulai mengalami gangguan. Ombak berdarah muncul di tiap purnama, membawa serpihan tulang dan bunga layu. Para penjaga laut melaporkan hilangnya beberapa siluman air di perbatasan timur. Nyi Roro Kidul pun naik ke batu karang suci dan memulai ritual pemanggilan roh leluhur. Di tengah alunan gamelan laut, ia melihat bayangan masa depan yang dilumuri kobaran api biru. Ia tahu Maheswara sedang mengirim pesan. Aku akan merenggut apa yang kau jaga. Suara genderang bertalu di bawah samudra dan seekor gurita raksasa menyerang istana tanpa aba-aba. Para pasukan laut bertarung sengit,
Namun gurita itu lenyap begitu saja setelah membawa satu permata penjaga gerbang. Nyi Roro Kidul turun tangan sendiri, membekukan laut selama 7 menit untuk menangkap jejak si penyusup. Tapi jejak itu tak mengarah ke laut manapun, melainkan ke langit yang retak. Maheswara telah membuka jalur antara dunia bawah dan atas. Di atas puncak Gunung Miring, Maheswara mengangkat tangannya ke langit yang merah saga. Dari retakan tanah keluar makhluk-makhluk hitam berkulit seperti asap dan bersenjata tulang. Mereka disebut Legiun Bayangan. Makhluk yang pernah dilenyapkan oleh dewa-dewa penjaga arah mata angin. Maheswara telah membangkitkan mereka kembali dengan darah para siluman laut yang ia tangkap. Kini mereka bersiap meluncur ke laut selatan, menebar kehancuran yang tak bisa dibendung. Di ruang tahta, Nyi Roro Kidul berdiri di hadapan cermin laut yang memantulkan ribuan penglihatan masa depan. Dalam satu bayangan, ia melihat istananya hancur, anak buahnya dibakar oleh api biru langit. Tapi dalam bayangan lain, ia melihat dirinya berdiri sendirian di atas tubuh Maheswara yang lebur menjadi debu. Ia tak tahu mana yang nyata, mana ilusi. Tapi satu hal pasti, pertempuran tak bisa dihindari, hanya bisa dihadapi. Dalam malam yang sunyi, Nyi Roro Kidul memanggil penyanyi roh bernama Ningrat Sari, satu-satunya yang tahu Kidung Rahwana Laut. Kidung ini hanya dinyanyikan saat ancaman datang dari makhluk luar takdir. Lagu itu membuka pintu antara samudera dan langit ketujuh, tempat para penjaga naga bertapa. Melodi kidung menggema hingga ke lapisan arus terdalam, membangunkan makhluk kuno bernama Sang Hyang Wisesa Laut. Ia adalah harapan terakhir, tetapi juga bahaya terbesar. Namun, menyanyikan kidung itu punya harga. Ningrat Sari harus menyerahkan tubuhnya menjadi garam abadi, larut dalam nyanyian dan tidak akan pernah kembali. Nyi Roro Kidul ragu, tapi Ningrat Sari tersenyum tenang. Ini sudah waktuku. Ketika suara kidung meluncur, laut selatan berubah menjadi danau langit penuh cahaya biru. Di sanalah kekuatan baru mulai muncul. Bukan untuk Nyi Roro Kidul, tapi untuk melindungi keseimbangan bumi. Maheswara menemukan makam tua di dasar gurun, di mana sebuah mahkota kuno disimpan oleh leluhur para ratu laut. Mahkota itu adalah peninggalan dari masa sebelum bumi dibentuk, simbol penguasa antara dunia. Dengan membukanya, Maheswara bisa mengikat langit dan laut menjadi satu, menjadikan dirinya sebagai raja segala alam. Tapi untuk itu, ia perlu darah ratu sejati, darah Nyi Roro Kidul. Ia mengirim seekor burung api ke istana laut, membawa pesan yang dibakar dari sisi dunia yang lain. Datanglah ke perbatasan dunia, bawa darahmu atau seluruh laut selatan akan menjadi gurun kematian. Nyi Roro Kidul menerima pesan itu tanpa gentar. Ia memerintahkan pasukannya mundur dan mulai menyiapkan kekuatan pribadi. Untuk pertama kalinya sejak menjadi penguasa, ia akan bertarung sendiri, tanpa bala bantuan, tanpa perlindungan. Di tengah badai, dua sosok bertemu di celah waktu, tempat yang berada di antara detik dan nafas. Nyi Roro Kidul muncul dengan jubah laut yang menjuntai ke angkasa. Matanya menyala hijau zamrud. Maheswara berdiri di seberangnya. Tubuhnya membara dengan aura kuno yang menelan cahaya. Di sekeliling mereka, waktu membeku. Hanya ombak yang tetap bergerak, mengikuti kehendak takdir.
Mereka saling menatap tanpa berkata, tapi alam bergetar karena pertemuan itu. "Kenapa kau bangkit lagi, Maheswara?" tanya Nyi Roro Kidul dengan suara tajam. Maheswara hanya tersenyum miring. "Karena dunia telah lupa bahwa aku adalah awal sebelum semua dimulai." Dengan cepat, mereka mulai bertarung. Air melawan api, waktu melawan kehendak. Pertarungan ini bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang layak memegang takdir bumi berikutnya. Dan darah mulai tertumpah di antara detik-detik yang membeku. Dunia mulai retak. Gunung meletus di tempat yang tak biasa. Sungai-sungai mengalir mundur. Dan burung terbang terbalik di langit. Pertarungan antara Nyi Roro Kidul dan Maheswara telah mengguncang struktur takdir. Para dewa penjaga waktu pun gelisah, tapi tak bisa ikut campur karena hukum lama. Takdir harus dipilih, bukan dipaksakan. Maka pertarungan ini harus dibiarkan mengalir sampai akhir, walau dunia mungkin hancur karenanya. Di dasar laut, istana Nyi Roro Kidul mulai pecah satu persatu. Tapi dari reruntuhan itu muncul makhluk-makhluk cahaya yang belum pernah terlihat. Mereka adalah penjaga waktu yang hanya bangkit ketika takdir terancam punah. Mereka memilih berdiri di sisi sang ratu bukan karena takut, tapi karena ia menjaga seimbangnya alam. Maheswara mulai merasakan kesulitan. Tapi ia tersenyum, karena ia belum menggunakan kekuatan terakhirnya. Maheswara membuka matanya yang ketiga. Mata yang tersembunyi di tengah dahinya. Tertutup segel sejak zaman purba. Ketika mata itu terbuka, seluruh laut menjadi kering sejenak, seolah waktu menahan napas. Pandangan mata itu bisa menembus jiwa. Memaksa siapapun melihat rasa takut terdalam mereka. Banyak pasukan Nyi Roro Kidul yang jatuh bukan karena luka, tapi karena kehilangan harapan. Maheswara tertawa. Ini barulah awal. Namun Nyi Roro Kidul tidak takut. Ia pun membuka kalung warisan leluhur, melepaskan kekuatan sejati Laut Selatan yang selama ini ia simpan. Ombak naik setinggi langit, membentuk tangan raksasa yang menahan serangan mata ketiga. "Aku bukan hanya ratu lautan," katanya. "Aku adalah penjaga rahasia bumi." Pertempuran berubah. Kini bukan hanya Maheswara yang punya kekuatan kuno. Sang ratu pun telah bangkit sepenuhnya. Di perbatasan antara laut dan langit, tempat para pelaut pernah menghilang, Maheswara menanam pedang darah. Ia bersumpah akan menjadikan tempat itu sebagai singgasana barunya. Dengan suara keras, ia mengutuk 7 kerajaan laut dan menyeru mereka menyerah. Kutukannya menyebar, membuat langit mendung tak berhenti, dan perahu-perahu manusia tersesat tanpa arah. Nyi Roro Kidul merasakan itu dan tahu, ini bukan lagi perang pribadi. Sang ratu turun ke laut mati, tempat yang bahkan siluman takut memijak. Ia menanamkan rantai perak peninggalan Nyi Blorong, pengikat jiwa-jiwa pendendam. Laut pun mereda sementara, seolah menghormati ratu mereka. Tapi dalam diam, Maheswara mengintai dari celah waktu, mencari celah untuk mencuri kekuatan itu. Ia sadar bahwa kekuatan Nyi Roro Kidul bersumber dari sumpah kuno dengan alam. Nyi Roro Kidul memanggil cermin cakrawala, artefak langka yang hanya muncul ketika laut bersatu dengan langit.
Cermin itu dapat menunjukkan inti kekuatan siapapun, termasuk Maheshwara. Dalam pantulangnya, tampak Maheshwara tak sekedar haus kekuasaan, tapi dibakar rasa kehilangan. Ternyata, ia pernah menjadi penjaga langit yang dihukum karena cinta pada makhluk bumi. Cintanya hilang dan dendamnya menjadi bara abadi. Sang ratu menatap cermin itu, melihat bayangan dirinya berdampingan dengan Maheshwara di masa lalu. Ia terkejut, tapi tak terjebak. Masa lalu bukan alasan untuk menghancurkan masa depan, bisiknya. Cermin itu pecah karena menampakkan kebenaran yang terlalu tajam. Tapi pecahannya menyebar ke 7 penjuru, menanamkan harapan baru di setiap bagian laut. Maheshwara merasa getaran itu dan tahu hatinya mulai terbelah antara benci dan rindu. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, langit dan laut menari dalam satu irama. Di antara badai dan petir, Nyi Roro Kidul menari dengan kipas naga laut mengalirkan kekuatan melalui gerakan. Di sisi lain, Maheshwara mengayunkan pedangnya seperti penari perang, menyambut tarian itu dengan amarah. Alam ikut menari, hujan membentuk spiral, ombak menyembur seperti naga terbang. Dunia terbelah menjadi 2 sisi yang menari dalam ketegangan. Tarian itu bukan sekedar gerakan, tapi ritual kuno untuk menentukan siapa yang layak memimpin harmoni. Setiap langkah menciptakan lubang waktu, setiap putaran membangkitkan roh-roh tua. Tapi meski seimbang, Nyi Roro Kidul perlahan mulai unggul. Gerakannya menyatu dengan alam, bukan melawannya. Maheshwara mulai goyah, tapi ia menolak kalah. "Aku tak butuh harmoni," serunya. "Aku butuh kekekalan." Di ruang tersembunyi, di dasar palung terdalam, tersimpan mahkota laut yang hanya bisa disentuh oleh penguasa sejati. Nyi Roro Kidul tahu bahwa menyentuh mahkota itu bisa memberi kekuatan penuh, tapi juga risiko kehilangan wujud dirinya. Maheshwara mencoba lebih dulu, tapi tubuhnya ditolak oleh pusaran penjaga. Ia bukan bagian dari laut. Ia murka dan menghancurkan dinding palung, membuat laut bergemuruh selama 3 hari. Nyi Roro Kidul pun turun ke sana, berdoa pada roh nenek moyangnya. Air menjadi hening, dan mahkota perlahan terangkat menyatu dengan rambutnya. Kini ia tak lagi hanya penguasa Laut Selatan. Ia adalah laut itu sendiri. Dengan mahkota itu, ia bisa menghentikan waktu di satu sisi bumi. Tapi ia tahu kekuatan ini harus digunakan hanya sekali. Dan saat itu belum tiba. Sementara laut dikuasai oleh sang ratu. Maheshwara kembali ke Gunung Miring, tempat ia dilahirkan sebagai kutukan. Di sana, ia membangunkan roh-roh pendendam yang dipenjara di batu. Gunung Miring mendidih, memuntahkan api hitam ke langit. Dari kawah muncul sosok-sosok tanpa wajah, pemakan jiwa yang disebut anak bayang. Maheshwara mempersenjatai mereka dengan angin panas dan senjata petir. Ia mengirim mereka ke semua penjuru laut, menebar ketakutan. Kapal-kapal nelayan hancur tanpa bekas, dan makhluk laut enggan keluar dari sarangnya. Laut menjadi sepi, seakan napasnya terhenti. Tapi
Nyi Roro Kidul sudah bersiap. Ia membentuk lingkaran pelindung dari karang suci dan air suci dari Pulau Seribu. Perang gelap mulai terbuka, bukan hanya fisik, tapi juga batin. Nyi Roro Kidul memanggil ribuan arwah nelayan dan pelaut yang tenggelam selama berabad-abad. Ia menyalakan menara arwah laut, dan satu persatu jiwa-jiwa itu bangkit dalam bentuk kabut bercahaya. Mereka bersedia membantu, karena selama ini sang ratu menjaga kedamaian jiwa mereka. Ia membekali mereka dengan tombak cahaya dan baju zirah dari buih samudra. Mereka bukan pasukan biasa. Mereka adalah kendangan laut. Di sisi lain, Maheswara meremehkan kekuatan kenangan. Tapi saat mereka bertempur, pasukan bayangannya melemah karena tak bisa mengusik arwah yang punya tujuan mulia. Pertempuran jadi seimbang kembali, dan Maheswara mulai kehilangan kendali. "Aku tak percaya pada kenangan," teriaknya. Tapi ia lupa. Kenangan bisa lebih tajam dari pedang, lebih abadi dari kutukan. Maheswara membuka gerbang dimensi ketiga. Ruang antara hidup dan tidak, antara harapan dan kehampaan. Di sana, ia mencari kekuatan terakhir, jiwa cahaya hitam, unsur murni dari ketiadaan. Tapi untuk mengikatnya, ia harus mengorbankan satu hal, ingatannya tentang cinta. Tanpa ragu, ia lepaskan semuanya. Hatinya menjadi kosong, tubuhnya menjadi sempurna dalam kekuatan, tapi juga hampa dari jiwa. Saat kembali ke dunia, kekuatannya membuat langit mendidih dan laut mendesis. Ia tak punya ragu, tak punya ampun, tapi Nyi Roro Kidul merasakannya. Maheswara telah mengorbankan bagian terdalam dirinya. Ia tahu, musuhnya kini hanya tubuh tanpa ruh, kekuatan tanpa arah. Kemenangan sejati, pikir sang ratu, bukan soal kekuatan, tapi jiwa yang tetap utuh. Di malam purnama ke-13, pusaran besar muncul di tengah laut selatan. Pusaran itu adalah titik takdir, tempat akhir dari segala pertarungan. Maheswara menantang Nyi Roro Kidul untuk bertarung terakhir di sana. Tanpa pasukan, tanpa alat, hanya kekuatan sejati yang bicara. Sang ratu menerima tantangan itu dengan hati yang tenang namun siaga. Pertarungan dimulai. Langit gelap tak bersuara dan waktu berhenti berputar. Maheswara menyerang tanpa emosi, hanya kehendak untuk menghapus. Tapi Nyi Roro Kidul menari, menyalurkan kekuatan laut, cinta, dan kenangan. Dalam setiap gerakannya, ada gelombang dan bisikan manusia yang pernah ia lindungi. Dan di tengah pusaran itu, dua kekuatan bertabrakan, membentuk cahaya yang membelah langit. Maheswara mulai kehilangan wujudnya. Karena tanpa jiwa, tubuhnya tak lagi memiliki bayangan. Ia menjadi transparan, hampir tak terlihat tapi tetap mematikan. Serangannya seperti angin tajam, melukai tanpa bentuk. Tapi Nyi Roro Kidul memanggil semua bayangan yang pernah ada di laut dan menyatukannya menjadi perisai hitam. Bayangan melindunginya dari kekosongan. Sang ratu tahu untuk mengalahkan Maheswara, ia harus menanamkan kembali jiwa ke dalamnya. Tapi bagaimana menanamkan jiwa pada makhluk yang membuangnya? Ia memanggil satu nama yang hampir ia lupakan. Nama asli Maheswara sebelum ia berubah. Nama itu menggema seperti lonceng suci.
dan tubuh Maheswara mulai bergetar. Ia terhenti seolah merasakan sesuatu kembali. Meski hanya sesaat. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, Nyi Roro Kidul meneteskan air mata. Air mata itu jatuh ke laut, menciptakan bunga emas yang mengapung di pusaran. Bunga itu menyentuh tubuh Maheswara, dan perlahan tubuhnya berhenti menghilang. Jiwa yang ia buang mulai kembali, meski tak utuh. Ia berlutut, bukan karena kalah, tapi karena ingat. Apa yang kulakukan? Bisiknya dengan suara hampir manusiawi. Nyi Roro Kidul tak menjawab. Ia hanya menatap dengan luka di hati. Karena tahu, cinta yang lama itu tak bisa kembali. Tapi setidaknya, kehancuran bisa dihentikan. Maheswara tak mati, tapi ia pergi ke tempat jiwa-jiwa hilang bertapa. Laut pun kembali tenang, dan langit mulai membuka kembali cahaya mentari. Tapi sang ratu tahu, ini belum akhir. Ini baru istirahat dari badai panjang takdir. Setelah pertempuran besar itu, laut kembali tenang. Dan manusia pun melaut tanpa rasa takut. Nyi Roro Kidul menghabiskan hari-harinya di ruang meditasi bawah laut, mencoba menghapus sisa luka batin. Tapi di dasar tenang itu, ia merasakan getaran baru. Halus, namun tak wajar. Ternyata pusaran yang dulu muncul belum sepenuhnya tertutup. Bekas kekosongan dari Maheswara masih berdenyut. Para penjaga laut melaporkan munculnya gema tanpa suara. Sebuah fenomena di mana makhluk mendengar suara jiwa yang belum selesai. Suara itu berasal dari Maheswara yang kini berada di alam sunyi. Tempat antara hidup dan hilang. Ia tidak mati, tapi tidak pula hidup. Nyi Roro Kidul mulai curiga. Ada kekuatan lain yang mencoba menghidupkannya kembali. Mungkin bukan dari alam ini, mungkin dari luar semesta. Sebuah kapal nelayan terdampar di pantai utara Jawa, tanpa satupun awak yang hidup. Di geladaknya tertulis simbol asing yang tidak dikenal oleh penguasa laut manapun. Simbol itu menyebarkan hawa dingin dan kabut meski siang terik menyala. Para peneliti roh laut menyebutnya lambang arwah ketiga. Tanda bahwa alam asing mulai mengganggu dunia kita. Nyi Roro Kidul datang langsung ke tempat itu. Saat ia menyentuh lambang itu, sekelilingnya berubah menjadi kehampaan putih. Di sana, ia melihat siluet sosok baru. Bukan Maheswara, tapi makhluk asing dari dunia dingin. Ia memperkenalkan diri sebagai Sagara Kala, pengumpul sisa-sisa kekuatan makhluk purba. Maheswara hanyalah awal, aku adalah kelanjutannya, bisik makhluk itu sebelum menghilang. Sang ratu sadar, perang belum berakhir. Hanya berganti bentuk. Dalam malam tak berbintang, muncul kabut abu-abu yang menyelimuti seluruh pesisir selatan. Dari dalamnya terdengar suara tangis namun tanpa asal yang jelas. Warga pesisir mulai kerasukan dan berbicara dalam bahasa yang tak dikenal, menyebut nama-nama yang bahkan dewa tak mengingat. Nyi Roro Kidul memerintahkan pembentukan perisai suara di seluruh lautan, tapi itu hanya menunda. Sagara Kala sedang membangkitkan roh-roh tak bernama. Roh-roh ini tidak berasal dari bumi, melainkan dari ingatan yang dibuang oleh semesta. Mereka muncul ketika alam menolak keseimbangan, ketika kehampaan mencari bentuk baru.
Bahkan para penjaga waktu pun ketakutan karena nama-nama roh itu bisa menghapus eksistensi. Sang ratu tahu, satu-satunya cara menghadapinya adalah mengingat mereka kembali, memberi nama pada yang dilupakan. Tapi itu berarti menghadapi sejarah kelam yang ia buang sendiri. Di sebuah ruangan rahasia di istananya, Nyi Roro Kidul menyimpan gulungan tua yang hanya bisa dibuka ketika dunia berada di ambang kehancuran. Gulungan itu berisi nama-nama dan wajah makhluk purba yang dulu dikurung oleh para leluhur laut. Di sana, ia menemukan satu nama yang membuat tubuhnya gemetar. Kala Rangsang, makhluk yang bahkan Maheswara tak berani hadapi. Dan kini, makhluk itu bergerak karena dipanggil Sagara Kala. Ia tahu menghadapi Kala Rangsang berarti harus membuka kembali memori saat ia baru menjadi ratu. Saat ia masih manusia, saat jiwanya masih rapuh, dan saat ia harus mengorbankan cinta pertama demi menjadi penjaga laut. Ingatan itu seperti pisau, tapi ia harus menghadapinya. Karena hanya yang mengenal dirinya sepenuhnya bisa mengenali musuh sejati. Ia menangis diam-diam karena ia sadar masa lalu yang ia kubur kini bangkit untuk menantangnya. Di dasar laut terdalam, segel kuno mulai retak. Dari balik batu berlapis cahaya, muncul sesosok bayangan besar bersisik hitam dan mata seribu. Kala Rangsang, makhluk yang hanya bisa dihentikan oleh pengorbanan murni, bangkit dengan deru badai tanpa suara. Ia tak bicara, ia hanya hadir. Kehadirannya cukup untuk membuat samudera terbelah dan waktu melambat. Nyi Roro Kidul datang sendiri, tanpa pasukan, dan berdiri di hadapan monster itu. Ia mengangkat tangannya dan berkata, "Aku tahu siapa kau." Tapi Kala Rangsang tak menggubris. Ia menyerang bukan dengan fisik, tapi dengan ingatan, membuat ratu melihat setiap pengkhianatan, setiap rasa bersalah yang pernah ia sembunyikan. Sang ratu nyaris runtuh, tapi dari dalam dirinya suara lama memanggil. Suara Ningrat Sari yang telah menjadi garam. Suara Ningrat Sari yang telah larut dalam laut muncul sebagai bisikan cahaya. Ia mengingatkan sang ratu bahwa kekuatan tak datang dari kekuasaan, tapi dari penerimaan. Terimalah dirimu yang dulu, dan kau akan menjadi tak tergoyahkan. Nyi Roro Kidul menutup matanya dan menerima rasa sakit, rasa gagal, dan rasa cinta yang ia buang. Dalam penerimaan itu, tubuhnya bercahaya hijau seperti zamrud abadi. Ia pun berdiri kembali dan menari, bukan sebagai ratu, bukan sebagai dewi, tapi sebagai jiwa yang utuh. Kala Rangsang pun goyah, karena ia hanya bisa hidup dari jiwa yang terpecah. Dan ketika tarian mencapai puncaknya, makhluk itu pecah menjadi butiran air, kembali menjadi bagian dari samudra. Sagara Kala menyaksikan dari jauh, dan untuk pertama kalinya, ia merasa gentar. Sagara Kala menciptakan cermin kedua, artefak hitam yang memperlihatkan dunia bukan seperti adanya, tapi seperti yang ditakuti. Ia mengirimkannya ke istana laut dalam bentuk pusaka yang dititipkan oleh nelayan. Saat dibuka, seluruh ruang berubah menjadi dunia tanpa laut, tanpa langit, tanpa cinta. Semua makhluk tenggelam dalam ketakutan masing-masing, termasuk para penjaga laut. Nyi Roro Kidul hampir terjebak dalam ilusi itu. Ia melihat dirinya ditinggalkan, dilupakan, dihapus dari sejarah. Tapi kemudian ia menyadari, ketakutan bukanlah kenyataan. Ia menghancurkan cermin itu dengan kata-kata dari nenek moyangnya.
Aku ada karena aku menjaga. Dunia kembali pulih, dan pusaka hitam lenyap bersama kabut ilusi. Tapi Sagarakala telah menyusun rencana akhir. Suara nyaring terdengar dari langit tertinggi, tempat para dewa langit yang telah lama tak ikut campur. Mereka memanggil Nyi Roro Kidul untuk menghadap ke singgasana awan. Tak sembarang makhluk bisa masuk ke sana, hanya mereka yang pernah memilih antara kekuatan dan cinta. Sang ratu menerima panggilan itu, dan tubuhnya berubah menjadi angin melayang ke atas cakrawala. Di sana, para dewa berkata, dunia butuh penyeimbang baru. Maheswara telah gagal, Sagarakala terlalu jauh. Maukah kau menjadi pengganti arah? Itu berarti meninggalkan laut, menjadi penjaga waktu dan ruang, bukan hanya air. Sang ratu diam. Ia tahu jawabannya belum sekarang. Ia harus menyelesaikan pertarungan yang belum selesai. Sagarakala memulai ritual terakhirnya di puncak gunung es terapung yang tidak bisa dijangkau makhluk hidup biasa. Ia memanggil bintang mati, memecah dimensi, dan mencoba menulis ulang hukum semesta. Tujuannya satu, menjadikan dirinya pusat segala hukum baru. Tapi untuk itu, ia butuh esensi Nyi Roro Kidul, jiwa terakhir yang mewakili keseimbangan sejati. Sang ratu muncul, tanpa mahkota, tanpa senjata. Ia datang dengan satu hal yang belum pernah digunakan dalam semua pertarungan sebelumnya. Maaf. Ia memaafkan Maheswara, memaafkan dirinya sendiri, bahkan memaafkan Sagarakala yang hanyalah cerminan dari kehampaan. Dalam cahaya itu, pusaran berhenti, dimensi menutup, dan waktu kembali utuh. Sagarakala berteriak, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Ia lenyap sebagai angin. Setelah semua selesai, dunia menjadi hening. Laut tak lagi murka, langit kembali membuka cahaya biru, dan manusia kembali melaut tanpa rasa was-was. Nyi Roro Kidul duduk di atas karang, menatap matahari terbenam dengan hati yang tak lagi terluka. Ia telah melampaui banyak bentuk, ratu, dewi, penjaga, bahkan korban. Tapi, kini ia hanya menjadi penjaga tanpa beban. Ia tahu, mungkin suatu hari musuh baru akan muncul. Tapi ia tak lagi takut, karena ia telah menjadi utuh, dan laut mencintainya bukan karena kekuatan, tapi karena kesetiaannya menjaga. Ia tersenyum, dan angin membawa senyuman itu ke seluruh penjuru Nusantara. Dan laut pun berdoa dalam diam, agar sang ratu tetap ada. Setiap malam bulan gelap, ombak pantai selatan mulai membisikkan suara yang tak dikenali oleh penjaga laut. Bisikan itu bukan dari musuh, tapi dari mereka yang dahulu pernah menjadi bagian dari lautan. Para arwah pengembara yang tak sempat pulang. Mereka menyampaikan pesan bahwa dunia manusia mulai terguncang oleh keserakahan baru. Hutan ditebang, pantai dijarah, dan laut tercemar oleh tangan manusia sendiri. Alam mulai kehilangan keseimbangannya dari dalam. Nyi Roro Kidul mendengarkan dengan tenang, walau dadanya sesak. Ia menyadari bahwa ancaman kali ini bukan dari langit atau dunia asing, tapi dari makhluk yang selama ini ia lindungi, manusia. Yang dahulu memuja dan menghormati laut, kini justru menjadi penyebab luka terparah. Ia harus membuat keputusan. Apakah terus menjaga atau membiarkan laut marah? Tapi ia memilih cara ketiga, mengajari kembali. Sang ratu memanggil para anak laut. Jiwa-jiwa manusia yang sejak lahir memiliki hubungan batin dengan lautan. Mereka muncul dari berbagai tempat, nelayan tua yang setia,
penari tradisi yang tak melupakan asal-usul, hingga anak kecil yang selalu berbicara pada ombak. Mereka dipanggil ke pantai selatan, dipandu mimpi dan cahaya bulan. Tak satu pun tahu tujuan pasti, hanya rasa terpanggil yang kuat. Nyi Roro Kidul menjumpai mereka dalam wujud cahaya di tengah malam. Ia memberikan pesan tentang menjaga laut, tentang batas dan kehormatan. Para anak laut diberi titah, menjadi penyeimbang antara manusia dan laut. Bukan lewat sihir, tapi lewat pemahaman dan tindakan. Mereka bukan pasukan, melainkan jembatan. Di antara mereka, mungkin akan lahir penerus sang ratu suatu hari nanti. Dalam penglihatannya, Nyi Roro Kidul mulai melihat riak masa depan yang membingungkan. Ia melihat kota terapung, manusia terbang, dan lautan yang menjadi robotik, tapi juga sepi dari jiwa. Ia melihat dirinya terlupakan, hanya menjadi mitos dalam buku pelajaran yang tak dibaca. Tapi ia juga melihat seorang anak kecil menari di tepi laut, menyebut namanya sambil tersenyum. Itu cukup baginya. Ia tahu bahwa waktu berjalan dan dunia berubah, tapi laut selalu menyimpan ingatan. Selama masih ada yang mengingat, selama masih ada yang bersyukur pada laut, ia akan tetap ada. Ia tak butuh pemujaan, hanya pengertian. Sang ratu pun menyiapkan istana lautnya agar kelak bisa dilihat oleh generasi baru yang hatinya bersih. Sebab warisan bukan pada kekuatan, tapi pada nilai yang ditinggalkan. Nyi Roro Kidul kembali mengunjungi Gunung Miring, tempat Maheswara pernah dibangkitkan. Namun kini gunung itu telah menjadi tanah sunyi yang tenang, tertutup bunga liar dan pohon-pohon yang melingkar seperti pelindung. Ia berjalan pelan, menyentuh batu-batu tua yang dulu menjadi tempat penyegelan. Tak ada dendam, tak ada amarah, hanya kenangan yang diam. Di puncak gunung, ia menanam sebutir permata laut. Ini bukan segel, tapi doa, bisiknya. Doa agar tak ada lagi yang bangkit dari kebencian. Ia meninggalkan tempat itu, membiarkan alam menjaga sisa-sisa masa lalu. Kadang, hal terbaik yang bisa dilakukan bukanlah melawan, tapi memaafkan dan membiarkan waktu menyembuhkan. Dan Gunung Miring pun tertidur kembali dalam damai. Di antara ribuan pulau di Nusantara, ada satu yang tidak pernah terpetakan, Pulau Luruh. Di sanalah makhluk-makhluk netral hidup. Bukan pengikut Maheswara, bukan pengikut Ratu Laut, hanya penjaga harmoni alam. Nyi Roro Kidul mendatangi mereka untuk berdialog, bukan untuk memerintah. Ia ingin memahami bagaimana mereka menjaga keseimbangan tanpa kekuatan besar. Pemimpin mereka, sosok tua bernama Tuwin, berkata, "Kami menjaga bukan dengan melawan, tapi dengan menahan diri." Sang ratu tersentak. Kekuatan terbesar ternyata adalah menahan, bukan menyerang. Ia belajar dari Pulau Luruh bahwa keberlanjutan tidak harus selalu dengan pertempuran. Ia pulang dari pulau itu dengan satu pelajaran penting. Menjadi ratu bukan hanya soal melindungi, tapi juga mendengarkan. Di hari tertentu yang hanya datang 1000 tahun sekali, laut dan matahari menyatu dalam satu garis sempurna. Fenomena ini disebut matahari laut. Momen di mana kekuatan laut bisa diwariskan. Para leluhur laut hadir dalam bentuk cahaya, mengelilingi Nyi Roro Kidul dan bertanya, "Apakah kau siap melepaskan atau terus memegang?"
Sang ratu terdiam lama. Ia tahu setiap penguasa harus memilih saatnya berhenti. Tapi belum sekarang. Ia menatap matahari dan berkata, "Belum waktuku, masih ada yang harus kujaga." Para leluhur tersenyum dan menghilang perlahan. Mereka tahu ratu mereka belum selesai. Dan matahari laut pun membentuk pelangi air, tanda bahwa dunia telah menerima pilihannya. Untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun, Istana Laut Selatan mengadakan perayaan besar. Gamelan air dimainkan, ikan-ikan menari, dan ubur-ubur bercahaya memenuhi seluruh ruang. Semua makhluk, dari siluman kecil hingga naga besar, hadir dan memberi penghormatan. Ini bukan perayaan kemenangan, tapi perayaan kehidupan. Nyi Roro Kidul duduk di tahta peraknya, mengenakan jubah biasa tanpa permata. Ia ingin semua merasa sejajar, bukan karena status, tapi karena rasa syukur. Perayaan itu menjadi legenda yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Bahkan, arwah manusia pun ikut menari bersama ombak. Malam itu, laut menjadi surga yang nyata. Sang ratu menulis surat bukan di kertas, tapi di ombak yang akan sampai ke daratan. Surat itu tak tertulis, tapi bisa dirasakan oleh mereka yang duduk diam menatap laut. Isinya sederhana. Aku akan tetap ada selama kalian menjaga. Surat itu terbaca oleh hati para anak nelayan, para pemahat perahu, dan para penari ritual. Tak perlu nama untuk mengenalnya. Di tempat-tempat sunyi, manusia mulai sadar bahwa mereka tak sendirian. Alam menyimpan jiwa, dan laut tak pernah tidur. Surat itu menjadi janji dua arah. Jika manusia setia, maka laut akan damai. Jika tidak, maka badai akan datang, bukan karena dendam, tapi karena pelajaran. Dan surat itu terus hidup, dibisikkan ombak dari generasi ke generasi. Ribuan tahun dari sekarang, ketika mesin dan logam memenuhi bumi, ada satu anak kecil yang menari di tepi laut. Ia tak tahu legenda, tak tahu sejarah, tapi ia merasa damai setiap kali kaki menyentuh air. Di malam hari, ia bermimpi tentang wanita berambut panjang dengan mata hijau tersenyum dari kejauhan. Ia menyebut nama yang tak diajarkan oleh siapapun, Roro. Saat orang-orang menertawakannya, anak itu hanya tersenyum. Karena dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang mereka lupakan. Laut berbicara padanya, tidak dengan suara, tapi dengan rasa. Dan di balik cakrawala, sosok cahaya hijau perlahan muncul. Bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menjaga, diam-diam. Nyi Roro Kidul masih ada, selalu. Di malam terakhir sebelum cerita ini selesai, laut menjadi sangat tenang. Tak ada angin, tak ada gelombang, hanya keheningan sempurna. Sang ratu berdiri di atas karang terakhir, memandang dunia yang telah ia jaga, lukai, dan cintai. Ia tak berkata apa-apa, karena semua telah terucap oleh ombak, pangis, dan tawa ribuan tahun. Ia melangkah perlahan ke dalam laut, dan tubuhnya menyatu dengan air, menjadi satu dengan samudra. Ia tak menghilang, hanya berubah bentuk. Kini, setiap kali seseorang menatap laut dengan hati bersih, ia akan melihat senyuman itu,
karena Nyi Roro Kidul bukan hanya legenda. Ia adalah laut itu sendiri.